Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Irene Beatrix Noni. Saya dari S1 Keperawatan tingkat 1. Saat ini saya bersekolah di Stike Santa Elizabeth Semarang. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan dengan ibu-ibu sekalian, karena saya tahu bahwa ibu-ibu yang lebih banyak memiliki waktu bersama anak-anak, merawat anak-anak, dan ibu-ibu banyak mengalami bagaimana pertumbuhan anak-anak itu sendiri. Pada hari ini saya akan berbagi pengetahuan dengan ibu-ibu sekalian tentang kompres pada anak dengan metode sponge bath. Kita tahu bahwa anak-anak sering mengalami demam. Itu disebabkan karena kecilnya permukaan tubuh anak dibanding orang dewasa, menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang dapat berpengaruh pada fisiologi organ tubuh anak itu sendiri. Selain itu, karena belum matangnya pengaturan suhu tubuh pada anak dibanding dengan orang dewasa, sehingga perubahan suhu tubuh dapat terjadi secara drastis. Peningkatan suhu tubuh yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadi kegawat daruratan berupa dehidrasi, atau kadang-kadang anak mengalami alergi atau penurunan nafsu makan, asupan gizi yang berkurang, dan bahkan mungkin banyak ibu sering mengalami anak-anak yang kejang. Ketika suhu tubuh mencapai lebih tinggi dari 39 derajat Celcius, peningkatan produksi sel darah putih meningkat pula, sehingga menambah sistem imunitas. Peningkatan suhu tubuh dapat juga menekan pertumbuhan bakteri. Sebenarnya demam ini adalah pertanda baik dari tubuh. Namun kadang-kadang sebagai orang tua, khususnya sebagai ibu, kita merasa cemas ketika anak kita mengalami demam. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode kompres sponge bath. Kompres ini menjadi metode pertama jalan pertama bila anak kita mengalami demam tinggi. Kita tahu bahwa harus kita ketahui bahwa normalnya suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Jadi sponge bath itu dilakukan jika suhu tubuh itu di atas 37,5 derajat Celcius. Sponge bath itu sendiri adalah metode kompres pada seluruh tubuh, di mana kita menggunakan air hangat yang berkisar sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius atau 29 sampai 30 derajat Celcius. Kita mengompres seluruh tubuh mulai dari rambut, kepala sampai ujung kaki. Nah, tujuan sponge bath ini sendiri adalah yang pertama, tentu menurunkan suhu tubuh anak apabila mereka mengalami demam tinggi. Yang kedua, untuk memberikan rasa nyaman pada mereka. Dan yang ketiga, untuk mengurangi rasa nyeri yang diakibatkan oleh penyakit yang mereka derita atau demam itu sendiri. Nah, alat-alat yang kita perlukan dalam melakukan metode sponge bath ini adalah yang pertama, tentu kita membutuhkan termometer. Termometer ini untuk mengukur suhu tubuh anak atau pasien yang akan kita kompres nanti. Setelah itu ada baskom dan juga ada air hangat. Suhunya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, suhu rata-ratanya. Dan yang ketiga ada washcloth. Washcloth ini untuk membantu kita mengompres tubuh mereka pada saat kegiatan itu berlangsung. Dan yang keempat ada handuk untuk membantu kita melap seluruh badan mereka setelah itu. Nah, yang terakhir perlak ini kita gunakan sebagai alas tubuh pasien atau anak yang demam di atas tempat tidur, di mana anak atau pasien itu akan dibaringkan. Ini agar tempat tidurnya nanti tidak basah oleh air saat kita mengompres.
Nah, sekarang langkah-langkah apa saja yang kita gunakan dalam metode kompres panas bath ini? Tentu yang pertama, kita mengukur suhu tubuh pasien atau suhu tubuh anak. Kalau kita sudah mengetahui bahwa batas normal suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Nah, jika suhu tubuh mereka di atas 37,5 derajat Celcius, berarti kita bisa menggunakan metode kompres panas bath ini. Jadi kita baringkan pasien atau anak di tempat tidur, tapi jangan lupa sebelumnya dialasi dengan perlak, agar nanti saat mengompres tempat tidur atau spray tidak basah karena air. Kemudian kita mulai membuka seluruh pakaian mereka, dan setelah itu sebagai salah satu cara untuk menghormati privasi mereka sebagai pasien, kita bisa menutup bagian bawah selama kita mengompres yang atas, menutup bagian bawah pasien atau anak dengan handuk. Lalu kita mulai mengompres dari kepala, dari rambut sampai ujung jari kaki. Kita kompres perlahan sambil ditekan. Minimal metode ini atau kompres kita ini membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit. Tergantung apakah itu untuk anak-anak atau orang dewasa. Tentu saja orang dewasa membutuhkan waktu yang agak lama dibanding dengan anak kecil. Jadi kita perlahan dari kepala, telinga, leher, sampai ketiak, dan juga sampai seluruh bagian tubuh. Usahakan seluruh bagian tubuh dikompres dengan baik. Setelah mengompres selesai, seluruh tubuh sudah dikompres, kita melap tubuh pasien atau anak kita dengan handuk kering. Kita usahakan melap juga dari atas sampai bawah, dikeringkan, kemudian seperti semula kita kenakan pakaian mereka kembali. Dan jangan lupa ibu-ibu, selama pengompresan berlangsung, jika waslapnya mengering, kita harus selalu merendamnya kembali ke air hangat dan usahakan suhu air tetap terjaga. Demikian ibu-ibu sharing dari saya. Semoga apa yang saya bagikan pada hari ini membantu ibu-ibu dalam pendidikan kesehatan keluarga di rumah masing-masing. Jangan lupa ibu-ibu, jika anak Anda terkena demam, jangan panik, jangan takut. Usahakan dengan menggunakan kompres panas bath ini sebagai langkah awal untuk menurunkan demam mereka. Nah, kalau demamnya tidak turun, baru langkah selanjutnya diambil, yakni ibu-ibu membawa anak-anak atau keluarga ibu-ibu ke rumah sakit agar ditangani lebih lanjut. Sekian info dari saya, sharing dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu dalam keluarga masing-masing. Terima kasih, selamat siang.